Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kali ini kita akan belajar mengenai apresiasi sastra. Apresiasi sastra adalah penghargaan atau penilaian dan pengertian terhadap suatu karya sastra. Karya sastra sendiri ada beberapa bentuk. Yang pertama ada puisi, cerpen, musikalisasi puisi, pantun, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan mengapresiasi sastra, yaitu tentang cerpen. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang apresiasi sastra tentang cerpen. Cerpen yaitu sebuah karya sastra pendek bersifat fiktif yang mengisahkan tentang suatu permasalahan oleh tokoh secara ringkas. Unsur-unsur cerpen yaitu ada dua. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Ibu akan membahas tentang cerpen fabel. Cerpen fabel adalah dongeng yang menampilkan tokoh-tokoh binatang sebagai pemeran utamanya. Nah, kenapa tokoh binatang itu menjadi pilihan atau pemeran utama dalam mendidik anak-anak? Disebabkan karena biasanya anak-anak itu suka dengan tokoh binatang, apalagi karakter binatang itu yang sangat lucu. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menceritakan sebuah cerita pendek, fabel, yaitu kisah Mon Mon dan Yam Yam. Pada suatu zaman, ada seekor ayam yang bersahabat dengan seekor monyet. Si Yam Yam dan si Mon Mon namanya. Namun persahabatan itu tidak berlangsung lama karena kelakuan si Mon Mon yang suka semena-mena dengan binatang lain. Hingga pada suatu petang, si Mon Mon mengajak si Yam Yam untuk berjalan-jalan. Ketika hari sudah petang, si Mon Mon mulai merasa lapar. Kemudian ia menangkap si Yam Yam dan mulai mencabuti bulunya. Yam Yam meronta-ronta dengan sekuat tenaga. "Lepaskan aku, mengapa kau ingin memakan sahabatmu?" teriak si Yam Yam. Akhirnya si Yam Yam dapat meloloskan diri. Ia lari sekuat tenaga. Untunglah tidak jauh dari tempat itu adalah tempat kediaman si Kepiting. Si Kepiting merupakan teman Yam Yam dari dulu dan selalu baik padanya. Dengan tergopoh-gopoh, ia masuk ke dalam lubang rumah si Kepiting. Di sana ia disambut dengan gembira. Lalu Yam Yam menceritakan sebuah kejadian yang dialaminya, termasuk pengkhianatan si Mon Mon. Mendengar hal itu, akhirnya si Kepiting tidak bisa menerima perlakuan si Mon Mon. Ia berkata, "Mari kita beri pelajaran si Mon Mon yang tidak tahu arti persahabatan itu." Lalu ia menyusun siasat untuk memperdayai si Mon Mon. Mereka akhirnya bersepakat akan mengundang si Mon Mon untuk pergi berlayar ke pulau seberang yang penuh dengan buah-buahan. Tetapi perahu yang akan mereka pakai adalah perahu buatan sendiri dari tanah liat. Kemudian si Yam Yam mengundang si Mon Mon untuk berlayar ke pulau seberang. Dengan rakusnya, si Mon Mon menyetujui ajakan itu karena dia berpikir akan mendapatkan banyak makanan dan buah-buahan di pulau seberang. Beberapa hari berselang, mulailah perjalanan mereka. Ketika perahu sampai di tengah laut, Yam Yam dan Kepiting berpantun. Si Yam Yam berkokok, "Aku lubangi ho." Si Kepiting menjawab, "Tunggu sampai dalam sekali." Setiap kali berkata begitu, maka si Yam Yam mencotok-cotok perahu itu. Akhirnya perahu mereka pun bocor dan tenggelam. Si Kepiting dengan tangkasnya menyelam ke dasar laut, sedangkan si Yam Yam dengan mudahnya terbang ke darat. Tinggallah si Mon Mon
yang berteriak minta tolong karena tidak bisa berenang. Akhirnya ia pun tenggelam bersama perahu tersebut. Nah anak-anak, dari cerpen yang Ibu bacakan tadi, ada yang tahu makna atau pesan moralnya? Tahu Bu. Apa? Sahabat harus saling menolong Bu. Yeay, pinter Jihan. Sekarang Ibu mau minta tolong salah satu dari kalian untuk membacakan cerpen yang tadi Ibu bacakan. Ayo, siapa yang mau? Saya Bu. Ayo Jihan, maju. Nih, tolong bacakan ya supaya teman-teman bisa mengetahui dan bisa dengar. Kisah Mon-Mon dan Yam-Yam. Pada suatu zaman ada seekor ayam yang bersahabatan dengan seekor monyet. Si Yam-Yam dan si Mon-Mon namanya, namun persahabatan itu tidak berlangsung lama karena kelakuan si Mon-Mon yang suka semena-mena dengan binatang lain. Hingga pada suatu petang si Mon-Mon mengajak Yam-Yam untuk berjalan-jalan. Ketika hari sudah petang, si Mon-Mon mulai merasa lapar. Kemudian dia menangkap si Yam-Yam dan mulai mencabuli bulunya. Yam-Yam meronta-ronta dengan sekuat tenaga. "Lepaskan aku, mengapa kau ingin memakan sahabatku sendiri?" teriak si Yam-Yam. Akhirnya Yam-Yam meloloskan diri. Ia lalu sekuat tenaga. Untunglah tidak jauh dari tempat itu adalah tempat kediaman si kepiting. Si kepiting merupakan teman Yam-Yam dari dulu dan selalu baik padanya. Dengan terpungkuk ia masuk ke dalam lubang rumah si kepiting. Di sana ia disambut dengan gembira. Lalu Yam-Yam menceritakan semua kejadian yang dialaminya, termasuk penglihatan si Mon-Mon. Mendengar hal itu, akhirnya si kepiting tidak bisa menerima perlakuan si Mon-Mon. Ia berkata, "Mari kita beri pelajaran si Mon-Mon yang tidak tahu arti persahabatan." Lalu ia menyusun siasat untuk memperdaya si Mon-Mon. Mereka akhirnya bersepakat akan mengundang si Mon-Mon untuk pergi berlayar ke pulau seberang yang penuh dengan buah-buahan. Tetapi perahu yang akan mereka pakai adalah perahu buatan sendiri dari tanah liat. Kemudian si Yam-Yam mengundang si Mon-Mon untuk berlayar ke pulau seberang. Dan takutnya si Mon-Mon menyetujui ajakan itu karena ia berpikir akan mendapatkan banyak makanan dan buah-buahan di pulau seberang. Beberapa hari berselang mulailah perjalanan mereka. Ketika perahu sampai di tengah laut, Yam-Yam dan kepiting berpaduan. Yam-Yam berkokok, "Aku duluan kok." Si kepiting menjawab, "Tunggu sampai dalam sekali." Setiap kali berkata begitu, maka si Yam-Yam mencontok-contok perahu itu. Akhirnya perahu mereka itu pun bocor dan tenggelam. Si kepiting dengan tangkasnya menyelam ke dasar laut, sedangkan si Yam-Yam dengan mudahnya terbang ke darat. Tinggallah si Mon-Mon yang berteriak minta tolong karena tidak bisa berenang. Akhirnya ia pun tenggelam bersama perahu tersebut. Ya, pinter. Terima kasih Jihan. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Ibu berharap kalian bisa mengapresiasikan sastra dengan benar dan mudah. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat bagi kalian. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.